Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah, masih dalam tema berbahagialah menyambutnya. Masya Allah jamaah, senang banget sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Dan kita akan melanjutkan lagi pembahasannya, tapi sebelumnya saya mau ajak lu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai setan diikat saat Ramadan. Setannya juga angkat tangan lah, jangan nyalain aneh lagi katanya. Ustaz Syah, mohon izin nih. Kan kita sering dengar nih kalau katanya bulan suci Ramadan itu setan itu diikat, katanya nggak bisa berkeliaran, nggak bisa menggoda manusia. Nah, ada kaitan sama tadi tayangan tadi tuh, lucu banget tuh. Jadi sebenarnya setan tertentu aja yang diikat atau gimana sih? Karena masih banyak juga kan manusia yang melakukan maksiat di bulan suci Ramadan. Nah, ini mohon penjelasannya guru, silakan. Habib guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, terima kasih Mas Mikdad. Al-Quran Surah An-Nas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة Allahumma arhamna bil Quran. Orang sholat tuh masih bisa digoda setan gak bu? Masih. Makanya kalau sholat Allahu Akbar, nintar sahur apa ya? Saya mikirnya mikiran lauk. Allahu Akbar, kunci motor di mana ya? Nah, subhanallah. Salat masih bisa digoda setan. Bahkan baca Quran kata Allah, "Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kalau mau baca Quran bacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca Quran aja masih digoda sama setan. Puasa masih digoda sama setan. Masih, tapi khusus bulan Ramadan setan itu dibatasi ruang geraknya, tidak seleluasa di luar Ramadan. Inilah keistimewaan bulan Ramadan, setan itu tidak sebebas di luar bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan dia bebas sekali goda kita, tapi kalau dalam Ramadan itu dibatasi ruang geraknya. Salah satu daripada yang menyebabkannya karena kita puasa. Apa yang puasa ini membuat kita menahan diri. Aduh sayang banget kalau saya ini puasanya nanti batal. Sayang banget kalau ini pahala puasanya kurang. Ada yang ngajakin gibah. Biasanya setan di luar Ramadan di kompor itu. Ayo gibah, ayo gibah. Tapi dalam Ramadan itu tidak. Kenapa? Karena ada perasaan. Aduh sayang banget nanti hilang pahalanya. Itu setan jadi tidak leluasa menggoda manusia. Tapi kok masih ada yang bermaksiat? Memang. Kenapa? Yang membuat manusia bermaksiat itu bukan hanya setan yang menggoda. Tapi ada nafsu itu kadangkala tidak tunduk dengan tuannya. Maka orang yang cerdas adalah ketika akalnya mengalahkan nafsunya. Tapi orang yang tidak cerdas, mohon maaf bodoh, adalah orang yang nafsunya mengalahkan akalnya. Inilah yang meskipun syaitan dibelenggu di bulan suci Ramadan, pintu neraka ditutup di bulan suci Ramadan, tapi memang akalnya tidak jalan. Kenapa? Karena nafsunya menguasai akalnya. Sehingga di dalam puasa pun minta sama Allah, Allahumma ajirni minan nar, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Minta sama Allah. Ada surah An-Nas, berlindung daripada godaan syaitan, baik setan itu jin ataupun manusia. Allah taala alam. Jadi kita stop nyalain setan. Kadang kita lupa kita punya hawa nafsu yang harus dikontrol ya. Betul. Kenapa? Karena setan ya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tidak. Betul. Baik, terima kasih guruku saja. Boleh tepuk tangan dulu dong, Bu. Waduh, Masya Allah. Pagi-pagi dapat ilmu yang bermanfaat. Rugi banget ya kalau nggak ngikutin. Baik, tadi kan guru kita sudah bertanya nih sama jamaah. Nah, saya lihat kayaknya masih ada yang mau curhat. Masih nggak, Bu? Ada yang mau curhat, Bu? Wah, banyak. Ya udah kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, kalau gitu yang mau curhat boleh angkat tangan yang tinggi Bu. Jangan ragu-ragu Bu, biar saya nggak ragu-ragu juga pilihnya. Waduh, baik.
Saya lihat ibu yang sebelah sini yang mau curhat tadi ya. Silakan ibu. Oh, ibu ya tadi ya. Silakan ibu boleh berdiri di tengah-tengah kami. Nah, Ustadz Maulana dan Habib Usman saya juga persilakan untuk berdiri. Ibu boleh sebelah sini. Ibu perkenalan dulu namanya siapa dan dari mana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rina dari Majelis Taklim Al-Abidin Solokan Jeruk, Baik. Bandung. Silakan, mangga ibu. Saya mau curhat Ustadz. Silakan. Ini kita kan sebagai agama Islam ya, harus ada ajaran harus saling tolong menolong. Ya. Kebetulan saya punya sifat suka gak enakan gitu. Oh iya saya paham. Terus sering itu di masyarakat gitu, kalau banyak yang minta tolong, mau materi, mau tenaga, mau itu, saya agak pernah menolak gitu Ustadz. Walaupun saya keadaan pas-pasan juga gitu ya. Oke. Kalau saya menolak itu, katanya saya kepikiran, jadi saya yang nggak enak gitu. Kalau saya nggak ngasih teh gitu. Terus kadang saya kalau saya agak punya juga ya, suka dikasihkan gitu. Terus saya susah curhat ke anak saya. Malah saya jadi dimarahin sama anak ayah. Mama katanya gitu. Kalau udah nggak punya uang, udah jangan dikasih. Mama terus aja dikasih gitu katanya. Tapi saya suka diam aja gitu. Terus yang ingin saya curhatkannya gini, apa salah saya gitu? Kenapa sepertinya saya sering gitu menolong orang ya. Tapi ketika aku sedang terpuruk, sedang ada kesusahan, gak pernah ada yang menolong saya gitu Ustaz. Gitu. Kadang saya menyelesaikannya sendiri, nggak gitu. Kadang-kadang apa ada salah dengan Itu salah. perbuatan saya gitu. Baik. Tepuk tangan dong Bu. Tepuk tangan dulu. Itu istilahnya kalau zaman sekarang people pleasure. Aduh, nggak usah aku. Silakan Ustadz Maulana. Makasih banyak buat semuanya. Ketahuilah, betul. Kita diminta wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan. Jangan menolong dalam kesesatan. Kalau ibu orang malas dibantu terus, sebenarnya ibu mengajarkan dia tambah malas. Jadi ketika kita menolong orang, sedekah pun ada 5 syaratnya kan. Ikhlas, jangan berharap balasan. Jangan. Kalau memberi udah. Makanya kalau memberi bantuan, kelebihan dari harta kita. Apa? Kelebihan dari harta kita. Jangan berikan yang dalam artian kita sendiri pun butuh. Tidak boleh. Kita mau berwudu, tapi kita butuh air ini. Siapa yang dikasih? Kita atau orang lain? Kita dulu. Membantu itu lihat kondisi. Ada sahabat Nabi datang, ya Rasul, aku mau bersedekah. Kata Nabi, siapkan buat dirimu, buat keluargamu, baru bisa yang lain. Jadi itu. Masya Allah. Terus Ustadz gini, terus kalau saya nggak ngasih, dia itu nggak percaya kalau saya nggak punya uang gitu. Nggak percaya. Katanya pedit gitu. Nah, Habib gantian lagi. Difitnah pelit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibu ingat, Ya. kalau nolong orang berupa rezeki, ibu berarti pinjamkan misalkan. Ibu ikhlaskan aja karena Allah. Saya tolong karenamu ya Allah. Sehingga apa? Ketika ibu ikhlas, nanti biar Allah yang balas. Enggak hari ini, enggak bulan depan, enggak tahun depan, enggak 5 tahun lagi, enggak 10 tahun lagi, Allah pasti akan balas. Boleh jadi nanti Allah balasnya ke anak-anak ibu. Jauh lebih sukses, jauh lebih berkah, jauh lebih nikmat. Ada yang kita tidak paham. Ada yang kita nggak tahu. Mana rahasia yang Allah berikan kepada kita, mana kebaikan yang Allah berikan kepada kita yang lebih besar lagi, rahmatnya, anugerahnya dan lain sebagainya. Ketika kita ikhlas, nanti suatu saat akan nikmat ibu. Gak usah khawatir. Jadi gak usah pikirin omongan orang. Kalau misalkan seandainya ibu udah tolong, udah bantu, terus misalkan ibu susah dalam keadaan kesusahan, ini siapa yang mau nolong saya, bantu saya, ya kan? Gak usah dengerin syaitan yang ngomong, gak usah. Nanti Allah yang bantu kita. Saya berjuang lagi, nanti Allah yang bantu. Kalau teman ibu misalkan mau minjam
saya nggak punya, tapi dia bilang enggak, saya yakin ibu punya. Alhamdulillah, doain. Alhamdulillah, Ya doain, insya Allah kalau ada Allah. saya pinjemin, kalau ada saya kasih. Betul Ustaz Maulana bilang, jangan terbiasa meminjamkan kepada seseorang atau kasih kepada seorang yang dia memang nggak mau bekerja, bikin susah dia. Masya Ya kan, Allah. kasih lapangan pekerjaan atau kasih usaha yang jelas. Kalau misalnya nggak ada juga, suruh berdoa sama Allah. Masya Allah. Baik, Masya Allah Ibu, terima kasih ya sudah curhat di Islam itu Indah. Nah, baik jamaah, akan kita lanjutkan pembahasan kita yang Masya Allah luar biasa ini. Tapi sebelumnya ada info menarik dulu nih dari Ustadz Maulana. Yuk kita simak sama-sama. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Pas banget, saya mau curhat Ustadz. Sebentar lagi kan Ramadan Ustadz. Saya mau cari vitamin yang pas untuk ibu saya. Apalagi ibu saya udah berumur dan gampang sakit Ustadz. Sudah mulai pelupa juga. Mana berat badannya nambah terus Ustadz. Kalau itu memang masalah orang tua yang lanjut usia, karena fungsi tubuh tidak sebaik saat muda, saya ada solusinya. Renovit Gold, multivitamin dan mineral untuk usia 50 tahun ke atas, dilengkapi dengan 25 vitamin dan mineral untuk menjaga daya tahan tubuh dan zat aktif lainnya, untuk menjaga fungsi mata, otak, dan meningkatkan metabolisme untuk mencegah obesitas. Saya juga minum Renovit Gold setiap hari, apalagi untuk persiapan Ramadan, biar stamina tetap terjaga. Tapi Ustadz, Renovit Gold ini mengandung gula nggak ya? Soalnya orang tua saya punya riwayat diabetes Ustadz. Renovit Gold tidak mengandung gula, jadi aman dikonsumsi oleh penderita diabetes dan sudah bersertifikasi halal. Alhamdulillah, sehari diminum berapa kaplet ya Ustadz? Cukup minum 1 kaplet setiap hari setelah makan. Renovit Gold tersedia dalam kemasan botol 30 kaplet dan strip berisi 4 kaplet. Untuk usia yang masih produktif kayak kamu, ini dia. Minum Renovit setiap hari, dilengkapi dengan 26 vitamin dan mineral yang baik untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Masya Allah, lengkap banget ya Ustadz. Belinya di mana ya Ustadz? Kamu bisa beli Renovit dan Renovit Gold di apotik terdekat atau beli di e-commerce. Buat jamani yang mau umroh atau haji, wajib bawa ya, biar badan tetap fit meskipun cuaca menantang saat di tanah suci. Jadi ibadah bisa lebih khusyuk dan bertenaga. Nah, buat kalian yang mau tahu manfaat Renovit dan Renovit Gold, yuk follow akun Instagram dan TikTok @renovitmultivitamin. Renovit dan Renovit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Nah, jamaah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, alhamdulillah. Nah, buat mbak dan orang tuanya pas banget kan, apalagi sudah mau masuk bulan suci Ramadan.